Pemirsa Intens Investigasi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon seperti diketahui bak sebuah sinetron yang tidak pernah berkesudahan. Ya, hampir setiap hari diperbincangkan di media yang tak jarang menimbulkan perdebatan antara beberapa pihak yang bahkan tidak terlibat langsung dalam permasalahan ini. Rupanya, perdebatan tersebut menimbulkan kekesalan dari pengacara Rasman Arif Nasution yang dalam bincang-bincangnya dengan tim intens investigasi melalui sambungan video call beberapa waktu lalu. Ia pun menyebutkan jika kuasa hukum Peggy Setiawan yaitu Tony RM bak orang kampung yang baru saja masuk kota. Lantas, seperti apakah reaksi Tony RM perihal sindiran yang dilayangkan Rasman tersebut? Seperti apa pula sebenarnya alasan Rasman menyebutkan sindiran untuk pengacara Peggy Setiawan tersebut? Lalu, seperti apa pula kuasa hukum Peggy ketika melihat perseteruan yang agaknya tidak pernah usai antara Rasman dengan Fahrat Abbas? Benarkah akan ada upaya yang diambil oleh mereka untuk menindaklanjuti perseteruan rekan mereka tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, disebutkan Rasman sebagai orang kampung yang baru masuk kota. Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan memang hanya memberikan jawaban santai saat ditanya oleh awak media terkait hal ini. Ia pun membenarkan jika memang dirinya memang hanyalah seorang yang lahir dan besar di kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy ini pun juga menuturkan tidak terpancing dengan tudingan yang diberikan pengacara Rasman tersebut. Karena terbukti dengan pencapaiannya yang luar biasa memenangkan Peggy Setiawan untuk melawan pihak kepolisian Polda Jawa Barat di pra-peradilan kemarin. Saya akademisi, jadi agak sulit mungkin mereka mencerna pikiran saya. Di dalam benak saya ini ada ribuan strategi dalam berdebat dengan orang. Tapi saya punya referensi yang jelas, terukur gitu. Saya tidak pernah menghina-hina orang gitu. Masa Tony udah menang Prapit, weh Rasman, saya ajari kau. S1 kok ngajari S3. Dia belum berdiri, saya sudah lari duluan. Saya ingatkan Tony itu jangan seperti maaf ya, ada orang dari kampung masuk kota terkejut dia. Lari sana, lari sini. Oh ini sudah bentur kepala ke tembok kiri, bentur kepala ke tembok kanan, belakang. Kita merasa masih kuat, tapi kepala udah bonyok-bonyok, tinggal selesainya rap. Jangan gitu. Saya nasihati dia, Tony, kau masih muda. Ya, hidup harus dimulai dari yang sejujurnya dan seharusnya. Kalau bayi, dia duduk dulu, merangkak dulu, jalan dulu, baru berlari. Jangan buru-buru mau berlari, nanti tergelincir. Itu aja. Itu pesan dari saya. Gimana sih tanggapannya, Bang? Ya, nggak apa-apa. Memang saya dari Indramayu, ya dari kampung, tidak masalah. Yang penting kan pra-peradilan sudah menang. Iya. Terus tidak kampungan. Ya, ada Pak Reza Indragiri ya menyampaikan, meskipun lawyernya Peggy ini ya dari kampung, tetapi tidak kampungan. Ya, keberaniannya sudah kaliber katanya. Artinya sudah kaliber pengacara nasional kan. Ya tidak masalah. Saya memang dari kampung, ya dari Indramayu, ya. Nah tetapi kita buktikan karena memegang teguh kebenaran, ya. Maka yang kita perjuangkan ini kebenaran. Kebenaran itu bukan milik orang yang mengaku orang kota saja, Pak. Semua warga negara
berhak ya atas keadilan, berhak atas menyuarakan kebenaran. Itu. Dan faktanya ya mungkin bukan penasihat hukum rekan-rekan yang menilai, bukan teman-teman yang menilai, silakan netizen yang menilai ya, masyarakat yang menilai ya. Kayaknya biarpun saya dari kampung, kemudian Pak Rasman yang mengaku misalnya dari kota, ya silakan saja ya masyarakat yang menilai sendiri kualitasnya. Sementara itu, Rasman yang dikonfirmasi terkait hal ini pun dalam perjumpaannya dengan tim intens investigasi kemarin, sepertinya menyadari buntut dari perkataannya menjadi viral dan diperbincangkan oleh banyak orang. Maka dari itu, Rasman pun juga mengklarifikasi. Sebenarnya, ia pun memiliki alasan dari tudingan yang dilayangkannya kepada kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut. Seperti inilah klarifikasi yang dibuat Rasman mengenai ucapannya. Maksud saya, Tony itu tadi lihat, saya kalau berdebat dengan orang yang intelek, dalam pengertian mumpuni dan senior, saya akui, saya juga akan bicara itu linear. Tidak saya menggebu-gebu, ya nggak Bu Ida? Dia berisi, kita berisi. Kalau dia nggak berisi, ribut nggak jelas kemana, kita ngomong juga berisi, dia nggak paham, ya udah kita hajar dia dengan cara kita. Nggak bisa dong, dia ngomong sama ngembek-ngembek, matilah saya. Tapi coba tadi, bagaimana hukum dibedah tadi di sini? Pendapat Bang Otto begini, pendapat Bang Hendri Yosodiningrat begini, pendapat saya begini, pendapat Bang Fredrik Yunadi begini. Ini kan orang ini kita berempat ini ada pengalaman ini. Kalau Tony kan baru kemarin sore. Ya jujur aja saya bilang baru kemarin sore, belum paham dia itu. Yang gitu-gitu. Bukan saya merendahkan, belum pengalaman. Saya berpikir malah Rahmat, Bu Ida ini kalau masalah yang begini-gini dia lebih paham. Kenapa? Ini masalah jam terbang. Jam terbang Rahmat, Bu Ida dan tim saya itu sudah di skala nasional ini sudah ikut saya bareng-bareng sudah sering gitu. Ya, Rasman dan Tony RM selaku praktisi hukum memang kerap dipertemukan di beberapa media dan juga tayangan televisi yang memintanya untuk tampil sebagai narasumber dan perwakilan dari kliennya masing-masing. Namun, yang semakin membuat perseteruan di antara mereka, dikala Rasman berencana melapor Hakim Eman Sulaiman selaku hakim yang menyidangkan perkara Peggy dalam pra-peradilan dan ternyata dimenangkan oleh Tony dan juga timnya. Selalu menggemakan niatnya tersebut, kepada tim intens investigasi, Rasman pun membagikan video terkait laporannya yang ternyata diam-diam sudah dilayangkannya ke Komisi Yudisial atau KY. Lantas, seperti apakah Tony dan rekan-rekannya menanggapi hal tersebut? Dan benarkah pula selain melaporkan ke Komisi Yudisial, Rasman pun juga sudah melayangkan laporannya untuk putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang menyidangkan Peggy Setiawan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atau disingkat Bawasmari. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Juli ya Bu ya, 2024, pukul 14 tepat dengan Ibu. Saya Dr. Haji Rasman Arif Nasution bersama dengan Managing Partner Ranlog Saudara Ahmad Rahmat Riyadi Siregar SMA, Saudara Wafi, dan dua orang lagi teman kami, Saudara Andrizal Esa dan Saudara John Rafri Esa, resmi hari ini mengajukan permohonan dan atau pengaduan untuk menguji, mendalami terkait dengan putusan Bapak Eman Sulaiman yang ditunjuk sebagai hakim tunggal yang memutus perkara pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan yang diajukan oleh para kuasa hukum. Apa yang saya lakukan ini bukan saya benci pada hakim. Saya tahu hakim juga banyak keluarga, teman-teman saya juga banyak. Kita ingin kepastian hukum agar tidak satu pun dari penegak hukum bisa melampaui dan atau melakukan sesuatu di luar kewenangan. Kalau ternyata beliau benar, monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang harus dikoreksi, tentu harus dilakukan koreksi. Demi apa? Demi keadilan itu sendiri. Demikian, terima kasih Allah mafilak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah tadi, saya Dr. Ram dan Saudara Rahmat Riyadi saya dan Saudara Al-Wafi sendiri
Kejaksaan Hukum dan mewakili dua anggota kami, tim Rampokok. Kami juga setelah tadi mendatangi dan menyerahkan surat pengaduan ke Komisi Yudisial, kita sekarang sudah menerima dan terima surat pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Betul ya Pak ya? Dengan siapa Pak? Enrico. Dengan Enrico. Mudah-mudahan surat ini akan dapat menjadi bahan untuk menguji putusan dari Bapak atau Yang Mulia Hakim Eman Sulaiman. Sekali lagi, kita melakukan ini dalam rangka constitutional complaint, bukan karena pribadi dan bukan karena kebencian. Karena saya percaya hakim-hakim Indonesia tentu ingin memutus yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tapi bisa jadi hakim tersebut mungkin lalai atau mungkin melampaui kewenangan. Karena itu setelah selesai kami dapatkan nanti jawaban dari dua lembaga yang sangat terhormat ini, barulah kami pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sudah di lapangan? Tadi pukul 2 saya dan tim Saudara Rahmat karena Ida di Pekanbaru dan beliau ikut dalam tim saya. Ikut kan? Mau kan? Kita resmi tadi, istilah saya bukan melaporkan, tapi istilah saya mengadukan, gitu Mas ya? Mengadukan putusan hakim atau Yang Mulia Hakim Eman Sulaiman. Kenapa kita adukan? Karena kita melihat ada beberapa poin yang kontraproduktif, bahkan bertentangan dengan Perma nomor 4 tahun 2016 bab 2 pasal 2 ayat 3. Kemudian bab 4. Itu Mas ya. Di situ juga tercantum pada ayat 3. Ayat 3 juga bahwa hakim dalam ini Mahkamah Agung dapat memberi petunjuk memeriksa putusan pra-peradilan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak bisa diuji, terus dibilang bahwa KY itu menguji tentang etika, terus baru pengawasan Mahkamah Agung, pertanyaan saya, kalau hakim keliru memutus, terus berimplikasi bagi orang per orang atau masyarakat, dilapor kemana? Dilapornya kemana? Bahwa kalau yang menyangkut terkait ada pihak-pihak atau kita sebut saja Rasman Nasution mau melakukan laporan terhadap Hakim Eman Sulaiman ini, menurut hemat saya bahwa itu terlalu jauh. Apa yang menjadi legal standingnya dia? Rasman ini tidak ikut dalam pihak, ya kan? Kalau seandainya dia selaku pihak termohon atau dia yang menjadi kuasa juga dari pihak termohon atau representasi dari pihak termohon, boleh-boleh saja. Tapi ini dalam kaitan apa? Ini kan membuat lebih gaduh persoalan ini. Yang saya mau katakan begini, bahwa kepolisian itu sudah dengan terang benderang, dengan sangat legowo, ini adalah negara loh, menerima putusan ini. Dan putusan Peggy Setiawan ini, selama belum ada putusan yang menggugurkan, kita harus menerima putusan itu, apapun bentukannya. Makanya kalau ada yang mengatakan akan lapor, saya pikir ini hanya sebagai isu. Bukan cuma Peggy, Eman Sulaiman. Oh, iya. Kami akan siap jadi lawyernya Eman Sulaiman Kalau juga. diminta, kita siap. Kami diminta kami siap, pasang badan kami. Bahkan saya pastikan akan ada demo berjilid-jilid kalau Eman Sulaiman. Kepada Tony RM dan rekan-rekannya yang lain yang sebelumnya menyebutkan siap pasang badan jika memang diminta bantuan, Tony RM pun menyebutkan sebenarnya ia merasa janggal dengan motif Rasman dengan hal yang dilakukannya tersebut. Pasalnya, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat sebenarnya sudah selesai dengan dikeluarkannya Peggy Setiawan dari tahanan, sehingga mempertanyakan apa sebenarnya yang dipersoalkan Rasman dengan laporannya tersebut. Saya dengar rekan Rasman Nasution itu mau melaporkannya ke Komisi Yudisial ya. Kewenangan Komisi Yudisial secara undang-undang itu terkait dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Artinya, yang diperiksa itu adalah perilaku Pak Eman Sulaiman selaku hakim tunggal pada saat persidangan. Dan sebelum putusan hari Jumat, ya Bang,
Pak Eman Sulaiman itu meminta kedua pihak, Ya. baik pihak pemohon Iya. maupun pihak termohon, agar menyampaikan pendapatnya, agar menyampaikan testimoninya, ya, terkait sikap atau perilaku Pak Eman Sulaiman selama memimpin sidang. Iya. Pemohon mengatakan bahwa selama memimpin sidang, Pak Eman Sulaiman telah bersikap arif dan bijaksana, adil, memberikan kesempatan yang sama kedua belah pihak, Dan objektif. Kemudian pihak termohon dari Polda Jawa Barat menyampaikan hal yang sama, pada intinya telah memimpin sidang dengan arif dan bijaksana, Betul. adil, objektif. Artinya sampai di situ, ya, kedua pihak ini tidak mempersoalkan, sehingga kan kalau kemudian orang lain yang tidak ikut dalam pihak, bukan para pihak dalam sidang, lalu legal standingnya apa? Kerugiannya apa? Kan itu harus, Bang, itu harus benar-benar dicerna kan. Kemudian yang kedua soal materi putusan, tadi soal perilaku, soal putusan. Soal putusan tadi disampaikan Bang Ingsan, Poldanya saja langsung mematuhi, terbukti malamnya langsung ditaati, dikeluarkan, dibebaskan. Itu artinya penyidik Polda Jawa Barat, saya apresiasi langsung mematuhi putusan pra peradilan. Di sisi lain, bukan kali ini saja pengacara Rasman Arif Nasution berurusan dengan praktisi hukum lainnya. Baru-baru ini kembali beredar video yang kabarnya melibatkan Rasman dengan pengacara Farhad Abbas tengah bersih tegang. Seperti apa? Buka suaranya Tony RM dan Nicholas Kili-Kili terkait perseteruan tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, sosok Rasman Arif Nasution sebagai praktisi hukum memang bisa dibilang bukan pertama kali ini saja membuat kehebohan dan berurusan dengan praktisi hukum lainnya. Ia pun kerap menampilkan pandangan hukumnya yang kadang meledak-ledak dibarengi dengan kata-katanya yang cukup kasar sebagai seorang pengacara. Baru-baru ini kembali beredar video yang kabarnya melibatkan Rasman dengan pengacara Farhad Abbas tengah bersih tegang lewat rekaman suara keduanya. Menanggapi hal ini, Nicholas Kili-Kili sebagai orang yang lebih senior pun meminta keduanya untuk berdamai. Ia pun bersedia untuk menjadi mediator jika keduanya akan berdamai. Rasman Farhad itu dua-duanya adik saya. Jadi saya minta supaya kalian dua islah lah. Dari dulu sampai sekarang bagikan 2 rel kereta api yang tidak pernah nyambung. Nah, saya ini bingung. Saya selalu ada di tengah-tengah. Rasman ngomong ke saya begini, Farhad ngomong saya ini. Jadi saya berharap bahwa Rasman, Adindaku Rasman, Adindaku Farhad, kalian dua-dua damailah. Salaman bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau ada masalah, ya kita duduk bersama. Saya siap untuk memediasi dua-duanya. Oh ya, rekaman suara dikasih ke saya, dikirim ke saya. Saya bilang, wah, jadi saya pikir sih, saya sih sampai sekarang juga belum ketemu dengan Rasman. Nanti saya mau ketemu adinda saya Rasman ini, saya mau kasih tahu. Dia kan advokat yang cukup dikenal di Indonesia ini. Jadi lebih soft lagi, jangan marah-marah, apalagi berkata kotor seperti gitu. Karena dia public figure, dia harus lebih tenang, lebih soft, lebih elegan lah. Setali 3 uang dengan apa yang diucapkan oleh rekannya. Sebagai tim dalam membela Peggy Setiawan, Tony RM pun juga mendukung apa yang disampaikan rekannya tersebut. Terlebih lagi, menurutnya, perseteruan di antara mereka tentu dapat mencederai profesi pengacara. Dan menurutnya, sebagai pengacara, sudah sepatutnya menampilkan kesan yang santun, ramah, dan juga elegan.
Ya tadi luar biasa ini kan Bang Niko ini nasihat orang tua itu ya. Jadi tadi sudah disampaikan itu nasihat orang tua. Artinya gini, apa sih untungnya ya ribut-ribut gitu ya Bang Niko? Kan sesama profesi, tunjukkanlah bahwa pengacara itu adalah profesi terhormat ya, officium mobil, sehingga jangan sampai hal itu kemudian ditonton oleh masyarakat luas. Kok ini penegak hukumnya saja, pengacaranya saja ribut terus kan itu. Nah tanpa mempersoalkan, artinya mempersoalkan apa tidak jelas kan itu. Bukan mempersoalkan apa, mempertahankan kepentingan kliennya masing-masing. Ini kan kalau saya dengar keributannya di audio tuh Bang ya, ini kan tidak jelas mempersoalkan apa. Nah jadi nasihat Bang Niko Kili-Kili ini kan bagus lah. Jadi cari apa sih kan? Ayo bersatu ya, Bang Farhat sama Pak Rasman ya, mempersoalkan apa, selesaikan. Tadi tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Janganlah terus mempertontonkan ya keributan antar advokat ini ya di masyarakat, karena rekaman itu kan viral tuh ya di masyarakat, kan malu ya. Kita sebagai rekan-rekan advokat juga Bang ya sangat menyayangkan hal itu. Dengarnya kaget. Jadi waduh, ini karakter seorang advokat itu coba kita harus ramah, kita harus mempertontonkan sikap-sikap kita sebagai penegak hukum ini, praktisi hukum. Harusnya yang tadi saya sudah katakan bahwa penegak kita lebih baik rendah hati, saling mengalah satu dengan yang lain, itu tidak ada ruginya. Kaget. Jadi begitu saya juga dikirim dari Bang Niko, ini loh Bang Rasman sama Bang Farhat ya, dalam rekaman itu seperti berantem ya. Tapi saya dengarkan, aduh, kok ini ada kata-kata yang nggak etis lah ya, nggak pantas ya. Jadi saya melihatnya, waduh bahaya ini kalau sampai tersebar ya. Artinya itu mencerminkan ya sikap atau kata-kata advokat ya seorang penegak hukum. Makanya disudahilah, sudahlah. Mempersoalkan apa sih kan? Dapat keuntungan apa sih ya dari ribut-ribut itu? Sudahlah, duduk bersama ya. Bang Niko ini siap untuk memfasilitasi, memediasi ya. Ya. Jadi kita tunjukkan ke masyarakat itu tegas boleh, berdebat boleh ya. Tetapi jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas seperti yang dalam rekaman suara itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.